Oke, kita start dari IHSG dulu. Oh ya, lupa balik kameranya. Oke. Iya, IHSG-nya udah turun selama beberapa hari terakhir. Di dekat area support 6000 udah turun beberapa hari terakhir, dan kita ada nawar pelit pada beberapa saham dan hari ini dapat gitu ya. Terus koreksi hari ini masih berlanjut dan asing masih berlanjut terus, masih berlanjut net sell terus ya, net sell terus selama bulan Juli. Asing mencatatkan 1 sampai 29 Juli. Asing mencatatkan net sell 7,04 triliun di pasar reguler. Wow. Nggak salah nih. Oke, ya. Hari ini pun asing juga masih net sell guys. Hari ini asing juga masih net sell. Net sell berapa asing hari ini? Hari ini asing net sell 183 miliar di pasar reguler, dan yang di net sell asing hari ini saham emas 50 miliar, BBRI 50 miliar, BMRI 45 miliar, BNBR 43 miliar, dan juga AMMN 36 miliar. Apa artinya asing net sales gitu tuh? Artinya apa? Artinya net sell asing dalam beberapa hari terakhir ini sudah mulai agak berkurang atau agak mereda. Loh, kok bisa? Ya, ini dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Pada hari Jumat kalau nggak salah tanggal 24 Juli, hari Jumat aja itu asing net sell 1,25 triliun di pasar reguler, dengan nilai net sell-nya itu gede. Bank Mandiri di net sell asing waktu itu 639 miliar. Dan Kamis 23 Juli itu asing net sell 712 miliar, dan BBCA waktu itu di net sell asing 484 miliar. Jadi kalau hari ini asing net sell 50 miliar saham emas dan 50 miliar saham BBRI, 45 miliar saham BMRI, BNBR 43 miliar, dan AMMN 36 miliar. Ya, artinya apa? Artinya net sell di saham big banks itu sudah mulai mereda, yang tadinya ratusan miliar jadi 50 miliaran aja atau 40 miliar aja. Nah, pertanyaannya apakah ini menjadi satu tanda bahwa saham-saham big banks ini akan naik atau akan mantul? Langsung aja kita lihat. Wah, ini moodnya saya lagi langsung bahas saham nih ya. Mari kita bahas saham BMRI. Ya, wah ternyata betul setelah turun kenceng hari Jumat kemarin diguyur net sell gede banget. Ya, hari ini net sell-nya kecil, jadi pas di area support juga. Jadi memang ada potensi pantulan. Demikian pula dengan saham BBRI, di mana M-Trade itu sebenarnya nawarnya pelit-pelit banget, pelit imut-imut. Hari ini kayaknya kena deh. Terendahnya hari ini kan di 2910 ya. Kita nawar angka tertinggi 2910. Mari kita cek, ini adalah M-Trade Trading Ideas, dan kita memperkenalkan selain M-Trade Indonesia Trading Ideas, ada M-Trade US Trading Ideas, Invest Indonesia untuk investasi jangka panjang saham Indo, dan Invest US. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu buat kita, karena maju terus. Dan teman-teman semuanya, mari kita lihat bagaimana kabarnya dengan saham BBRI. Mari kita lihat apakah ada saham BBRI. Mari kita lihat. Wah, ternyata saham BBRI itu lagi di hold gitu ya. Jadi di hold di sini ya. Jadi berarti tadi kena gitu, kena. Cuman area buy-nya tadi yang kesenggol cuman satu level doang di 2910 doang. Jadi BBRI itu sebenarnya masih boleh buy ya. Jadi best price-nya BBRI itu di level 2880, baru kesenggol satu level aja ya. Jadi tolong dong tim, ini nggak muncul, tolong dimunculin. Masih boleh buy. Tapi disclaimer buat teman-teman yang nggak ikut M-Trade, belakangan ini aku cuma mau ngasih tahu resiko di market pasar saham Indonesia belakangan ini tuh
tinggi gitu ya, tingginya sebenarnya sejak dari Januari 2026. Dan kondisi saat ini kita melihat pantulan yang sifatnya sederhana, sementara ya, emang restoran Padang sederhana. Pantulan yang sifatnya sementara, untuk trading sementara aja. Kalau buat investasi jangka panjang, valuasi juga murah. Tapi kalau kamu tanya resiko di market, resikonya masih lumayan moderat dan cenderung ke tinggi. Kenapa? Karena penyebab dari alasan Moody's dan juga Fitch menurunkan outlook Indonesia lebih karena kekhawatiran akan disiplin fiskal di Indonesia dan ketidakpastian regulasi. Terus potensi defisit APBN yang melebar itu juga sebenarnya akar permasalahannya juga masih belum diberesin, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya masih ada risiko. Bahkan kemarin Moody's dan juga Fitch pun memberikan satu warning atau satu pandangan yang lebih berhati-hati dengan mundurnya Pak Peri Warjio gitu ya. Jadi dengan mundurnya Pak Peri Warjio, mereka menambah risiko, melihat ada risiko ketidakpastian itu akan bertambah karena nanti gubernur BI siapa ya, dan itu nanti ke depan akan diperhatikan banget independensinya, apakah benar-benar independen atau enggak. Jadi resiko di market masih cukup tinggi, meskipun tadi aku bilang BBRI itu sebenarnya lagi di support dan net sell-nya sudah mulai berkurang selama beberapa hari terakhir gitu. Nah, bagaimana kabarnya juga dengan saham BBCA yang sekarang udah nggak capek antri lagi, atau masih capek antri? Sama lagi di area support, tapi dia koreksinya nggak banyak, jadi pantulannya juga nggak banyak. Terus kemudian ada saham kita lihat saham big banks lainnya, yaitu saham BBTN yang hari ini justru malah turun. BBTN hari ini malah turun. Bentar ya, aku kasih tahu tip aku dulu. Oke, ya, jadi BBTN ini, jadi aku barusan ngasih tahu tim aku saham watchlist itu kalau kesenggol dan masih area buy itu harus muncul di sini tuh pakai sistem otomatis aja, kasih tahu tim dev. Jadi sekalian ngecekin operasional M-Trade aku guys, nge-live gini tuh sambil ngecekin operasional, asik ya. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini, jadi nambah fitur baru lagi teman-teman. Oke, terus BBTN ini turun, jadi kita watch di area 1170, baru internal sih. Cuman kayaknya ada kemungkinan kita akan masukkan ke watchlist and trade, cuman kita lihat dulu deh The Fed gimana. Jadi kita masih harus nunggu The Fed ya. The Fed pengumumannya tanggal 30 jam 1 malam nanti. Jadi dia kemungkinan besar The Fed itu bakalan menahan suku bunga. Apakah akan menaikkan suku bunga? Cenderung menahan sih sebenarnya ya. Jadi cenderung menahan suku bunga, dan kalau naik kemungkinan di September nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa naik juga suku bunganya. The Fed ya. The Fed itu bank sentral atau BI-nya Amerika. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham perbankan lain lagi, yang dimana market sudah turun selama beberapa hari terakhir. Dan kita ingat dong dengan satu saham ini yang secara story sebenarnya menarik, dan sebelum ada kejadian MSCI dulu, ini saham juga sebenarnya lumayan menarik, dan menurut aku sih ini ada fundamentalnya. Jadi bukan sekedar naik-naik yang karena digoreng-goreng doang gitu, enggak. Nah, jadi memang menjadi salah satu perhatian investor juga. Dan di sini saham Breeze ini, disclaimer teman-teman, dari tanggal 7 Mei kelihatan volume hijau tuh tinggi, sehingga kita mau nge-watch untuk saham Breeze ini ya, yang dimana sejak tanggal 7 Mei volume hijau tuh tinggi, artinya sebenarnya kalau kalian nanya ini artinya apa, terjadi satu akumulasi. Jadi kita bukan cuma main support resistance doang, tapi kita memperhatikan aliran supply and demand ya. Jadi supply and demand itu kita perhatiin, dan teman-teman ini hijau tinggi, ini sebenarnya lagi akumulasi. Jadi Breeze menarik ya di sekitar level 1740, pastinya selengkapnya
trading plan-nya akan dibahas di morning briefing besok pagi, dan trading plan-nya akan ditaruh di watchlist morning briefing besok pagi selengkapnya dengan stop loss-nya juga pastinya teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian untuk saham Indonesia saya akan lanjutkan nanti dengan saham-saham dari grup Bakri. Oke, nanti aku akan update dari grup Bakri, tapi saya mau update dulu dari sentimen global yang sangat menentukan, tidak hanya saham Amerika, tapi juga arah ekonomi ke depan ya. Jadi kita lagi menunggu suku bunga The Fed dini hari jam 1 nanti berpotensi ditahan atau naik karena harga minyak dunia kembali menguat, naik turun anjlok naik lagi gitu ya. Jadi ini udah mulai naik lagi, panas dingin terus Amerika Iran. Jadi risiko inflasi masih tinggi dan target inflasi The Fed di angka sekitaran 2% itu berpotensi makin sulit dicapai. Jadi meskipun inflasi Juni itu udah turun jadi 3% dari 4,2% pada Mei, kenaikan harga minyak itu membuat inflasi jadi naik dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Terus gimana kabarnya dengan kondisi geopolitik? Jadi dari Oman itu ngusulin ada biaya sukarela bagi kapal yang melewati Selat Hormuz gitu. Jadi Oman mengajukan proposal kepada Iran yang didukung oleh beberapa negara teluk seperti Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, dan salah satunya mengenai penerapan biaya sukarela bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz supaya penyelesaian gangguan perdagangan di Selat Hormuz karena konflik Amerika dan Iran itu bisa terjadi. Jadi ada penyelesaian. Tapi Amerika nolak guys terhadap rencana pungutan biaya itu karena katanya Hormuz itu merupakan jalur perdagangan internasional gitu. Jadi dinilai harus tetap bebas dari kendali ataupun pembatasan oleh Iran. Ku mikir-mikir lagi, jangan-jangan emang Amerika ini ya mengambil keuntungan juga dari situ. Kok bisa? Karena Amerika itu termasuk salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, meskipun sebenarnya Amerika juga kena dampaknya loh. Kenapa? Dampak inflasi. Jadi meskipun dia penghasil minyak salah satu yang terbesar di dunia, tapi inflasi itu juga menghantui warganya mereka. Jadi ada dapat keuntungan juga, tapi juga ada resikonya juga gitu. Nah, jadi itu jadi tantangan buat pasar saham Amerika juga pastinya gitu ya. Dengan potensi The Fed menahan atau menaikkan suku bunga, jadi banyak yang wait and see. Namun di pasar saham Amerika ini menarik teman-teman. Menariknya apa sih? Menariknya ketika The Fed menahan suku bunga atau berpotensi menaikkan suku bunga, saham-saham dari sektor teknologi itu sudah mengantisipasi turun dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi kalau kalian khawatir tentang bubble, sebenarnya bubble-nya itu sudah terantisipasi guys gitu. Jadi kalian nggak usah takut, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika saham-saham teknologinya turun, gantian saham-saham defensif yang naik seperti contohnya saham-saham dari sektor healthcare dan juga saham-saham dari sektor keuangan atau saham-saham dari sektor finansial itu trennya cenderung naik dan sampai sekarang kita masih tradingin tektok-tektok muter-muter di situ. Demikian pula yang menjadi tema di US selain itu adalah saham dari sektor emas. Mak, salah ngomong. Ibu-ibu ya mikirnya emas aja mulu gitu ya. Jadi saham dari sektor yang sensitif dengan oil, baik yang diuntungkan dengan harga minyak naik atau diuntungkan jika harga minyak turun, seperti airlines ya. Lama-lama kalian apal, kalau ngedenger aku tugasmu cuma dengerin doang ya. Jadi kalau yang diuntungkan dari harga minyak naik seperti contohnya saham-saham sektor migas, XOM gitu, LNG juga ya, dan teman-teman muter-muter di situ aja. Beberapa bulan ini muter-muter di situ. Jadi sebenarnya kalau aku memperhatikan trading US tuh sebenarnya bukan gampang-gampang nih gitu nggak ya, dalam bahasa Jawa gampang nih enggak gitu, tapi logikanya tuh gampang dan malah pilihannya itu banyak gitu. Nah, yang paling penting tuh money management disiplin. Kan kalian sering dengar jargon money management disiplin, tapi caranya bagaimana? Selengkapnya di
M-Trade Academy, M-Trade US Academy, dan M-Trade ID Academy. Terus kemudian yang kedua ya, selain money management disiplin, trading plan-nya kita juga harus lebih konservatif ya. Jadi M-Trade memilih cara yang memang lebih prudent, yang nggak seksi kalau dibandingkan dengan yang di luar ngasih target saham ini bisa naik sampai segini, bisa naik sampai segini. Kita memilih untuk nggak jor-joran kayak gitu. Kita memilih untuk ngasih tahu. Jadi kalau misalkan orang nanya bisa naik sampai berapa, normalnya aja bisa naik sampai seberapa kita ngelihat, dan selalu justru malah ngedepanin resiko gitu ya. Jadi mengingatkan resiko. Jadi intinya nggak usah takut sama saham US. Oke, balik ke Indonesia, ada beberapa rumor calon gubernur BI yang terbaru, dan ada kabar bahwa Danantara, Pak Purbaya bilang Danantara nggak punya hak suara di KSSK, cuman ikut rapat doang karena Pak Presiden minta gitu ya. Jadi ya Pak Purbaya yang menjelaskan gitu. Nggak punya hak suara meskipun bisa datang rapat KSSK ngasih masukan aja. Nggak tahu apakah mungkin karena orang-orang Danantara ini memang orang-orang yang pinter gitu ya, karena memang ya saya kenal ada beberapa memang ya memang pinter gitu, bukan orang pintar dukun, oke ya. Ngomong-ngomong, tadi malam saya ngimpi Pak Purbaya. Apakah Pak Purbaya akan menjadi pengganti Pak Peri Warjio? Masa sih? Tapi ya tadi malam saya ngimpi gitu beneran guys, ngimpi beneran. Bangun-bangun lihat berita 6 nama yang dirumorkan, aku sampai bangun tuh kayak what the heck, aku ngimpinya Purbaya Yudi Sadewa. 6 nama yang dirumorkan masuk sebagai calon gubernur BI. 1, Purbaya Yudi Sadewa yang saat ini jadi Menteri Keuangan. Tadi malam aku ngimpiin, oh my god. Destri Damayanti yang saat ini jadi pengganti sementara Gubernur BI, kemudian Aida S. Budiman yang saat ini jadi Deputi Gubernur BI, 4, Burhanuddin Abdullah saat ini jadi Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara, yang kemarin saya bahas, yang ada track recordnya juga ya, yang teman-teman bisa Google sendiri track recordnya, banyak dibahas di media juga. Pak Khatib Basri yang ini bagus banget pastinya, tapi sebenarnya saya lebih berharap Pak Khatib Basri ini jadi Menteri Keuangan karena kan muridnya Bu Sri Mulyani dan punya kiblat disiplin fiskal yang ya kurang lebih sama dengan beliau gitu. Terus kemudian Pak Mulyaman Dehadat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, tapi belum ada informasi resmi yang bakal dicalonin siapa. Tapi yang jelas nomor 1 yang diperhatikan oleh asing adalah independensi. Untuk nggak ada nama Thomas di sini ya, kalau ada nama keponakan, wah jadi lebih banyak faktor uncertainty-nya gitu ya. Oke. Terus kemudian sebelumnya dari Reuters, bukan saya, dari Reuters itu menyebutkan bahwa ada beberapa kebijakan yang dianggap agak berseberangan dari Pak Peri Warjio dengan Pak Purbaya, di mana Pak Purbaya ingin mendorong pertumbuhan lewat likuiditas ke Bank BUMN, sementara BI itu khawatir, di mana dulu diwakili dari Pak Peri ya, langkah itu bisa menambah tekanan pada rupiah. Nah, tapi ya sampai hari ini, kemarin sampai mundurnya Pak Peri masih bisa menjaga independensi dan stabilitas nilai tukar rupiah gitu ya. Nah, saya nggak tahu nanti ke depan gimana. Oke, terus kemudian ada berita bahwa gaji manajer Kopdes itu ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Sementara itu aku kemarin sempat ngeliat videonya dari Bu Shirley Coanda, apa ya, gaji atau apanya ya, saya nggak tahu, dari ASN di Malut diturunin 10%, nggak tahu apanya ya. Pokoknya ada lah videonya itu, pokoknya ada. Pokoknya. Oke. Ya, jadi dari pemerintah, apa hubungannya dengan yang akan saya sampaikan ya? Apa yang akan saya sampaikan dari pemerintah, Pak Purbaya ini akan menyuntik dana Pemda yang kesulitan menggaji ASN. Nah gitu dong, jangan Kopdes yang ditambah terus, ini ASN gajinya harus diperhatikan ya kan. Nah begitu dong, bagus. Jadi pemotongan transfer ke daerah dari 919 triliun
919,9 triliun pada 2025 jadi 693 triliun pada 2026, membuat 490 daerah itu beresiko kesulitan membayar gaji ASN. Nah, siapa yang dari dulu pengen jadi ASN nih? Ternyata ada aja ya cobaan hidupnya gitu. Dan menjalankan layanan minimum itu jadi kesulitan karena duitnya nggak ada. Dan Bu Shirley Coanda dalam salah satu videonya pun dengan bijaksana beliau mengatakan turun nih 10%. Kenapa? Ya karena lagi benar-benar kesulitan fiskal. Karena ya dananya dari TKD itu dikurangi gitu ya. Nah terus untuk itu Pak Purbaya ngebuka peluang menyuntikkan dana ke Pemda, akan tetapi realisasinya masih nunggu keputusan Pak Presiden. Semoga di approve ya Pak ya, kasihan kan ASN-nya. Jadi sebelum mendapatkan tambahan dana, Pemda diminta untuk melakukan efisiensi, menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD, dan memakai dana bagi hasil atau DBH yang masih tertunda. Dampaknya ke APBN jika hanya mempercepat pencairan dana bagi hasil, lebih ke waktu penyaluran bukan tambahan belanja. Namun jika pemerintah memberikan top up di luar pagu TKD, maka anggaran lain tuh berpotensi dipangkas atau defisit dan utang berisiko meningkat. Perhatikan teman-teman di sini. DBH dana bagi hasilnya masih tertunda ya, belum dicairin sama pemerintah. Itu kalau dicairin berarti kan ada kebutuhan lagi, berarti defisit APBN bisa semakin membengkak ya. Bayar gaji ASN, tanggung jawab, kewajiban nggak? Kewajiban gitu ya. Bayar gaji manajer Kopdes, kewajiban nggak? Ya kewajiban kalau sudah dijadiin karyawan, masa nggak digaji. Maka dari itu sebelum ngangkat jadi karyawan ya saya terlalu banyak ngomong. Oke, mari kita bahas saham Indonesia lagi. Ini ada yang nanya besok kalau suku bunga The Fed naik, saham Indonesia gimana? Nggak usah takut, saham Indonesia udah turun kebanyakan, turun dikit lagi nggak masalah. Oke ya, nggak masalah, nggak usah takut ya. Hari ini asing net foreign buy 9,17 triliun. Data dari mana asing net buy? Asing net sell. Net sell saya. Dari tok-tok tuh ada yang nanya tuh. Transaksi di pasar reguler 12,1 T. Ini asing net sell 183 miliar gitu ya. Oke, terus aku mau bayar, mengaku utang sama kamu. Aku mau bahas beberapa saham dari grup Konglo. Oke, aku mau bahas dari sektor komoditas dulu. Ini ada beberapa yang laporan keuangannya bagus, jadi aku mau bahas saham TINS dulu, teman-teman. Langsung aja ke IG aku @elme_official. Saham TINS labanya naik tinggi pada semester 1 2026 karena kombinasi kenaikan harga jual rata-rata timah sekitar 52%, volume penjualan naik 85%, dan produksi biji serta logam timah yang meningkat signifikan, guys. Nah, jadi kenaikan pendapatan ini juga diikuti efisiensi biaya, juga margin laba yang juga melebar tajam, dan juga laba bersihnya itu naik lebih dari 8 kali lipat, sekitar 2,71 triliun. Jadi kualitas labanya itu tergolong bagus karena arus kas operasi juga lebih besar dari laba bersih, guys, gitu. Jadi lihat chart di sini ya. Meskipun pertumbuhannya di kuartal 2 agak melambat dibandingkan kuartal 1, tapi ya ini tetap lebih bagus gitu ya. Nah, jadi tetap teman-teman perhatikan di sini untuk TINS saat ini kita masih nawar pelit sekali. TINS kita nawar pelit di sekitar level 3260, dan di sekitar area itu kita akan infokan di morning briefing M-Trade besok untuk trading plan yang pastinya lebih lengkap. Max buy di berapa, boleh nyolong start di berapa, dan stop loss di area berapa. Dan kemudian saya ngomong kemudian sudah berapa kali ya. Saya mau bahas saham ESA. Mari kita lihat ESSA. ESA Industries Indonesia. Pendapatan ESA naik 36% dan laba bersihnya naik 103%.
Dan naiknya kinerja ESA didorong oleh harga jual amonia dan LPG yang masing-masing naik 70% secara tahunan jadi 531 US dollar gitu ya per MT, dan naik 5% secara tahunan gitu. Nah, jadi teman-teman pendapatannya naik 36% secara tahunan, laba bersihnya naik 103% secara tahunan, harga jual amoniaknya itu juga ada naik gitu ya. Nah, COGS-nya E1 cuma naik 21% gitu. Harga LPG naik 70% secara tahunan gitu. Harga jual amonia naik 5% secara tahunan. Tapi COGS-nya cuma naik 21%. Jadi operasional perusahaan cenderung efisien. Nah, untuk ESA sendiri ini juga sebenarnya menarik untuk trading meskipun kondisi market masih sangat beresiko, menanti menanti gubernur BI yang baru gitu kan ya. Dan The Fed yang berpotensi menaikkan suku bunga di September nanti. Kalau besok ya antara ditahan atau naik lah. ESA kita bisa watch sekitaran level 590, but you need to be very mindful banget dengan money management. Ya, selengkapnya di morning briefing M-Trade besok pastinya ya. Wah, nemu 2 saham berfundamental bagus, tapi yang menarik saham-saham di Indonesia meskipun fundamentalnya bagus tidak selalu berakhir dengan naik karena apa? Ada faktor likuiditas dan ada saham yang fundamentalnya valuasinya kemahalan banget tapi justru malah dulu sempat ngegas terus. Kenapa? Ya karena faktor likuiditas, gampangnya apa? Gampang digoreng, gampang dinaikin, gampang dibanting. Nanti aku akan bahas saham-saham Indonesia lagi, dan sekarang aku mau bahas US stocks. Saya mau bahas US stocks. Okidoki. US stock ini baru buka, baru opening, jadi resiko terbesarnya memang masih The Fed ya. US stock ini kita lihat masih The Fed. Kalau The Fed nahan suku bunga itu positif buat beberapa saham berikut ini, teman-teman bisa perhatikan di sini. QQQ. Lagi di support banget guys, support banget QQQ, boleh sih ini di watch. Oke ya, hati-hati dengan Microsoft meskipun dia diuntungkan dengan The Fed nahan suku bunga atau tidak menaikkan suku bunga, dia mau earnings. Oke, terus kemudian Meta, dia juga mau earnings. Jadi ada beberapa perusahaan gede mau earnings. Hati-hati kalau mau earnings, hindarin dulu. AMD juga sebenarnya diuntungkan kalau The Fed nahan suku bunga, tapi dia mau earnings dan patternnya kayak gini, dia bakalan ada potensi turun. AMD udah kemahalan banget. Jadi ini cara kita untuk mengantisipasi US stocks tidak terjebak bubble. Kita selalu bisa melihat, membaca arah ya, kita bisa membaca dia stage-nya udah ketinggian atau belum. Terus kemudian ARM juga sudah mau earnings. Yang punya saham-saham ini Meta, Microsoft, AMD, ARM dan Palantir ini juga sudah mau earnings ya. Siap-siap teman-teman, caw dulu saja. Tapi QQQ ini dia akan diuntungkan kalau The Fed menahan suku bunga dan dia bagus menarik. QQQ ini pas di area support ya, pas di area support, jadi menarik untuk di watch. Terus kemudian berikutnya ada saham Nvidia. Oke, Nvidia teman-teman. Di sini udah koreksi banyak juga, lagi di area support. Selain QQQ, Nvidia teman-teman ini juga lagi di area support. Nvidia ini bisa di watch
Nvidia bisa di watch. Jadi M-Trade kapan hari dapat Nvidia di sini di murah, terus kemudian kita profit taking dan ini turun lagi jadi kita watch lagi. Jadi US stock itu sabar-sabar aja, nawarnya agak-agak pelit. Indo stock sekarang kita juga nawar pelit sih. Cuman US stock yang mengajarkan kita untuk nawar pelit sebenarnya. Terus kemudian sentimen negatif, The Fed kalau naikin suku bunga, nahan suku bunga tapi masih hawkish, itu negatif buat sentimen semikonduktor, buat saham-saham semikonduktor maksudnya. Terus kita mau lihat tentang minyak ya, buat harga minyak yang melonjak dan konflik Iran. Kita lihat harga minyak di sini, harga minyaknya sempat mantul dikit pas di area support, menarik, tapi sayangnya saham-saham US seperti XOM, CVX, COP, Oxy, Fang, EOG itu lagi mau earnings. Yang enggak earnings cuman SLB dan HAL aja ya. Jadi SLB ini kalau misalkan mau di watch dengan buy on retracement itu menarik ya. Kalau mau memanfaatkan fluktuasi dari harga minyak, dan demikian juga dengan HAL ya, saham HAL atau HAL gitu. Kalau ya lebih ke SLB sih, lebih ke saham SLB Limited gitu ya. Itu yang diuntungkan, yang bisa diserok, mungkin serok untuk trading buat yang memanfaatkan pantulan dari harga minyak gitu. Sebaliknya, kalau harga minyaknya justru malah turun, yang berpotensi diuntungkan pastinya dari saham-saham airlines. Beberapa hari kemarin saya sudah bahas, seperti contohnya Delta Airlines dan United Airlines, itu kita juga watch. Nah teman-teman, di Amerika ini menarik, ternyata yang gerak bukan cuma saham teknologi saja, tapi juga saham-saham dari sektor healthcare ya, dan juga dari saham-saham consumer goods, saham-saham healthcare dan juga saham-saham dari consumer goods. Oke ya, dari healthcare dan juga dari consumer goods. Jadi teman-teman, ada beberapa saham healthcare yang menarik, yaitu saham ASND, JNJ. Nah ini perhatikan, aku kasih contoh ya, di Amerika itu banyak banget ya, banyak banget saham-sahamnya. Dan ini aku kasih contoh, salah satunya ada saham ASND. Ini lagi di area retracement banget ya. ASND itu Ascendis Pharma, dimana saham-saham teknologi turun, dia justru malah sempat nyentuh area support. Dan ini kayaknya M-Trade dapat deh, ini pas nawar pelit dapat terus mantul gitu. Jadi jangan takut nawar pelit, jangan takut US stock, dan jangan takut nawar pelit. Kenapa? Karena bisa dapat yang lucu ini, contoh ya Johnson & Johnson. Dia udah naik kenceng kan, dia naik kencengnya dari tanggal 25 Juni, dia naik kenceng kayak gini. Terus kita nungguin bener-bener pakai chart doang, dia udah naik 10%. Ternyata dapat, kita nunggunya di support, bahkan di bawah support. Jadi saham US itu seringkali jebolin support, tapi jebolinnya dikit doang. Jadi kita tuh nawar pelitnya sampai belinya di bawah support gitu, kadang-kadang di atas dikit gitu ya. Nah JNJ ini masih menarik kalau kalian mau nge-watch saham ini di area, mungkin kalau mau nawar pelit di 245, tapi jadinya nanti double tops. Lebih oke saham ASND. Terus kemudian saham XLP, teman-teman, kenapa belajar bursa saham Amerika? Saham Meta itu aja size-nya udah 2 atau 3 kali ya dari semua saham di Indonesia. Dan seperti yang saya sudah sering bilang, Indonesia itu porsinya di MSCI All Country World Index cuma 0,1%, Amerika 63%, dan tahun ini asing caw dari Indonesia 90-92 T-an. Jadi sempat kemarin ada net buy, net sell lagi ya, sekitar di angka itu ya, di 2026 yang belum berakhir ini. Dan comparison saya adalah pada masa pandemi yang sebenarnya waktu itu crash, sampai akhir tahun net sell-nya sekitar 61-an T, 60-an T-an sekian. Oke ya. Terus kemudian teman-teman, mari kita lihat juga dari sektor consumer goods, ada saham SI. Ini bukan consumer goods sih sebenarnya, retail ya. Ini kita juga nawar pelit, jadi perhatikan, kalian nggak usah takut trading US stock, yang penting tuh belajar dulu, jangan buru-buru. Kalau di M-Trade US, cara tradingnya kayak gini.
Jadi kita beli di support pelit banget, dapat di ekor, sering kali gini, dapat di ekor. Jadi malah kadang-kadang tuh kita dapatnya di best price. Terus mantul naik tinggi kayak gini. Ya, jadi kadang-kadang kita beli di atas support, kadang di bawah support. Ngerti ya teman-teman? Caranya bagaimana selengkapnya? Langsung aja tap tombol merah M-Trade Start US ini. Acaranya pada tanggal 1 Agustus nanti jam 10 pagi, 1 Agustus jam 10 pagi. Acara M-Trade Start US, cara belajar, cara trading US stocks ya, untuk teman-teman yang masih pemula. Dan kalian yang teman-teman di TokTok dan di JT langsung aja ke IG aku @ellenme_official atau DM saya Start US. Dan sebentar lagi kita lagi mau Jumat nanti ya, Jumat atau Sabtu nanti kita akan broadcast ke teman-teman semuanya yang ada dalam komunitas M-Trade Start US, M-Trade Start US untuk mekanisme atau cara awal teman-teman untuk trading US stock atau buka di US stock tuh gimana. Saking banyaknya pertanyaan cara memulai, pajaknya dan gimana. Itu kalian yang daftar M-Trade Start US nanti hari Jumat ya, Jumat atau Jumat sore atau Sabtu pagi. Jumat sore deh kita broadcast satu ebook ya, ebooknya itu untuk mekanisme US stocks. Yang dulu juga kita jelaskan di M-Trade US Academy, tapi M-Trade US Academy-nya kita akan upgrade terus ilmunya lebih ke strategi. Dulu kan nggak ada US briefing apa, sekarang udah ada. Oke, mari kita ke saham Indonesia lagi teman-teman semuanya, dan aku mau bahas saham-saham Indonesia dari yang kamu tanyain. Raja Tins Cepin dan Tins sudah saya bahas, mari kita bahas Raja. Rajanya lagi sideways aja, normal sideways aja, just wait and see dulu, ada sedikit head and shoulders kecil. Kemudian Tins yang tadi aku sudah bahas lagi sideways tapi laporan keuangannya cakep banget. Cepin hati-hati dengan likuiditasnya, memang ini lagi sideways, ada potensi mantul tapi aku nggak ngelihat ada tanda-tanda yang sampai keren banget gimana gitu ya. Jadi kita masih lagi berhati-hati dengan dia punya liquidity. Terus kemudian ada yang nanya ASI, Arto dan Bumi di question box. ASI Astra International lagi di support, menarik teman-teman. Oke, menarik untuk trading. Arto kayaknya aku skip dulu meskipun patternnya not bad. Arto not bad, dia bakalan naik kencang, naik cepat. Tapi dia kalau turun juga turunnya lebih kencang. Jadi kalau pengen beli Arto mungkin kalau mau lebih aman ya, nawarnya tuh 1085. Kalau yang agak agresif itu sekitaran level 1120 gitu, 1120. Tapi ya ini resikonya lumayan gede guys. Jadi Arto kalau misalkan kalian mau ya nawar aja 1085, disclaimer guys. Dan resikonya di sini fluktuasinya lebih gede. Jadi BRIS, BBTN itu lebih aman. BBRI fluktuasinya juga tidak terlalu besar. GoTo turn around miss, GoTo mari kita lihat saham GoTo kesayanganmu. Wih, turn around dari mana? Masih gocap. Saya salah lihat nggak? Kamu lihat ini turn around dari mana? Aku sih ujung-ujungnya justificationnya dari harga. Kalau harganya dan volumenya belum ada, mau ada cerita turn around atau gimana sih, aku tetap nunggu ya ada big money masuk dulu, asing masuk dulu. Ada yang nanya saham Moderna asik, akhirnya ada yang nanya US stock murah banget cuy. Moderna bisa banget di watch dan sekarang ini lagi murah banget ya. Murah banget. Coba aku cek dulu ya. Moderna apa kabar? Moderna apa kabar? Sekarang di 56 54. Stop loss Moderna mau earnings. Thank you Bim Bim. Moderna sebenarnya lagi disupport sih, tapi mau earnings. Ya, Jumat. Ini aku lupa, aku diingetin sama my team nih. Jumat mau earnings.
Kita nggak buy deh. Kenapa? Mau earnings. Kalau earnings nanti biasanya kalau nggak lompat kenceng, hancur turun kenceng. Oracle lagi murah banget, lagi diskon banget, tapi cek earnings dulu ya. Earningsnya pada, bentar, Oracle itu earningsnya masih lumayan lama sih, September. Murah banget sih, cuman kalau di M-Trade biasanya kita nggak beli saham yang cuman murah, tapi dia udah mulai ada belokan gitu loh. Jadi kita akan watch di internal. Oke, jadi teman-teman semuanya di US stock saat ini peluangnya ada di saham-saham sektor kesehatan dan retracement dari sektor finance. Terus kemudian tadi ada beberapa yang aku sebut juga kayak Triple Q tuh lagi di support banget juga. Cuman teman-teman sekali lagi belajar yang benar dulu dan capek dikit nggak apa-apa buat nontonin kita punya e-course di M-Trade US Academy. Pokoknya belajar aja dulu ya. Jadi bahasa Jawa nih kalau kalian nanya cucuk gak sih? Cucuk kok, cucuk sama kerja kerasmu cucuk, apalagi worth it gitu loh untuk mempersiapkan kamu punya masa depan, oke ya, penghasilan tambahan dari situ. Dan kalau kalian mau mulai belajar untuk trading langsung aja ke M-Trade Start US di sini. Thank you semuanya dan aku mau merangkum dari yang ada di pasar saham Indonesia dan Amerika. Indonesia, Amerika sama-sama lagi nunggu keputusan suku bunga The Fed. Indonesia harusnya tidak terlalu terpengaruh karena Indonesia sudah turun banyak ya. Terus kemudian Indonesia lebih menunggu keputusan gubernur BI itu siapa. Terus kemudian di Amerika lagi ada banyak earnings dan biasanya earnings dari perusahaan-perusahaan besar ini kalau dia jatuh itu akan membuat indeks jadi terkoreksi. Kalian nggak usah takut asalkan kalian menghindari hari earnings itu aja. Jadi kayak Microsoft, Meta itu mau earnings kalian cow aja dulu. Cow dulu, harusnya sih kemarin aku udah peringatkan beberapa hari kemarin dari Senin gitu ya. Oke, terus kemudian di Amerika masih ada beberapa sektor yang menarik seperti contohnya tadi SLB untuk sektor saham oilnya, selengkapnya ada di US Briefing M-Trade. Dan dari sektor teknologi ini ada beberapa saham yang kita lagi watch juga, tapi watchnya tuh kayak nawar yang pelit banget gitu. Dari sektor kesehatan JNG juga kita udah hold cuan dan lagi nunggu turun lagi untuk kita masuk lagi gitu. Efek gubernur BI mundur, IDR udah mulai melemah, sinyal akan koreksi atau sideways aja Miss. Nggak bisa ngomong sebelum ada keputusan nama, munculnya nama gitu ya. Gitu aja, terima kasih buat semuanya. Bumi dan Dewa Bakri kok nggak dibahas? Oh iya, baik. Bumi koreksi bagus, turun bagus, lagi kutunggu turunnya lagi, semoga bisa kena 150. Kita lagi watch di internal Bumi. Oke, terus kemudian apalagi Dewa ini bagus banget breakoutnya dan kita nunggu diskon di 384 nggak dikasih. Jadi karena marketnya lagi begini nggak dikasih diskon banyak, aku sih kayak kalau beli di atas-atas gimana ya, agak males sih marketnya begini. Tapi sebenarnya cakep Dewa ini patternnya loh ya, aku bukan ngomong cakep sahamnya fundamental gimana, enggak, aku ngeliat dari patternnya. Jadi mungkin ya kalau yang suka nawar kayak saya lagi kondisi market kayak gini, aku suka nawar. Kalau marketnya bullish aku suka hajar kanan. Jadi tergantung sikon. Dulu saya pernah di label Ellen si hajar kanan gitu, tapi itu kan lagi bullish ya. Kalau market lagi begini ya jadi pelit gitu ya. Kayak siapa nih mak-mak yang suka nawar? Saya sih kalau ke pasar nggak pernah nawar sih. Saya selalu hajar kanan, hajar kanan. Oke, ya sudah, begitu saja teman-teman semuanya. Selamat malam, saya Ellen May, founder M-Trade. Semoga bisa bermanfaat dan see you di M-Trade Start US hari Sabtu jam 10. Selamat malam. Terima kasih. Thank you Bu Feve. Arahnya nggak tahu di mana. Selamat malam. Thank you.